AR adalah seorang siswa SMA yang menjadi salah satu yang terkena dampak pandemi COVID-19. Selama diadakan belajar di rumah pada masa pandemik ini, dia mengalami overthinking yang berlebihan, hingga dia merasakan ada perubahan dari segi tingkah laku yang mungkin tidak biasanya dia lakukan. Kemudian juga muncul gangguan-gangguan dalam dirinya akhir-akhir ini. Tidak hanya gangguan-gangguan dalam dirinya saja yang ia rasakan, bahkan ternyata hingga sampai pada suatu kondisi di mana dia merasakan dampak overthinking yang berlebihan itu. Sayangnya, overthinking yang ia rasakan ini tidak berani ia ceritakan dan bicarakan kepada orang tuanya. Assalamualaikum, Ibu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amelda. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada Ibu sudah mengganggu waktu Ibu, Bu. Iya, tidak apa-apa, Nah Amelda. Alhamdulillah tidak mengganggu sama sekali. Terima kasih loh, Nah Amelda, sudah berkesempatan menghubungi Ibu. Saya juga berterima kasih, Bu, pada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya, Bu. Iya, baik, Nah Amelda. Oh ya, bagaimana kabarnya, Nah Amelda? Baik, Bu, kabarnya. Tapi nampaknya mukanya Nak Amelda sedang tidak ceria ya hari ini ya. Ada sesuatu yang sedang terjadi pada Nak Amelda. Apakah Nak Amelda sedang tidak enak badan? Alhamdulillah, Bu, saya baik-baik saja, namun ada masalah sedikit, Bu. Saya sekarang sedang mengalami kecemasan gitu, Bu, dalam diri saya. Oh, begitu. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama ya, Nak Amelda ya. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya, agar supaya pembahasan ini lebih efisien dan teratur. Bagaimana, Nak Amelda? Bu, saya kira 45 menit cukup, Bu. Tetapi saya memohon kepada Ibu, jangan bilang-bilang permasalahan saya ini kepada orang lain ya, Bu. Nah, Bella tidak perlu khawatir. Di sini Ibu pastinya akan menjaga rahasia karena di dalam proses konseling ini terdapat kode etik yang harus Ibu junjung tinggi. Nah, jadi Nah Bella jangan ragu untuk mengutarakan permasalahan yang sedang Nah Bella alami. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lega. Semoga ketemu jalan keluarnya dalam permasalahan ini, Bu. Amin. Oke, baik. Kalau begitu, silahkan Nah Amelda mulai ceritakan pada Ibu apa yang menjadi permasalahannya. Jadi begini, Bu. Sejak pembelajaran online, saya merasa cemas gitu, Bu. Yang biasanya saya tuh kalau ada tugas saya selalu berdiskusi bersama teman-teman saya. Terus juga kalau lagi main belajar bareng, Bu, di luar. Tapi sekarang nggak bisa. Saya hanya berkutat di rumah saja, Bu. Saya merasa jenuh, saya merasa cemas, rasa emosi saya semakin meningkat dari hari ke hari, Bu. Itu kan tidak baik ya, Bu, buat diri saya juga. Nah, saya tuh gimana ya, Bu, ya mau berubah aja gitu, Bu, nggak mau berlebihan gitu, Bu, kan nggak baik buat orang sekitar saya juga, Bu. Kenapa Nak Amelda merasa cemas akan diri Nak Amelda sendiri? Coba kalau boleh ceritakan pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Dengan begitu, mungkin Nak Amelda bisa lebih lepas dalam mengutarakan permasalahan yang sedang Nak Amelda hadapi. Jadi begini, Bu, semenjak pembelajaran secara online, saya
hanya berdiam diri di rumah saja Bu, yang biasanya belajar bareng tapi sekarang nggak bisa. Terus juga saya biasanya keluar bersama teman-teman tapi sekarang nggak bisa, dan masih banyak hal lain yang nggak bisa dikerjakan di luar rumah Bu. Saya hanya berdiam diri di rumah saja Bu. Saya bosan banget Bu, saya cemas banget Bu. Makin hari emosi saya tidak bisa kontrol Bu, makin meningkat aja Bu. Kan berdampak tidak baik Bu untuk diri saya. Saya juga cemasnya makin parah Bu, kayak overthinking berlebihan gitu Bu. Oke, lalu apakah orang tua atau keluarga Nak Amelda merasakan ada perubahan dalam diri Nak Amelda akhir-akhir ini secara signifikan? Ada Bu, orang tua saya melihat perubahan saya dari segi tingkah laku yang biasanya saya tidak melakukan hal itu, saya lakukan Bu. Tapi orang tua saya masih memaklumkan permasalahan pada diri saya Bu. Oke, kemudian lalu ada gangguan-gangguan seperti apa yang mulai muncul dalam diri Nak Amelda akhir-akhir ini yang sedang Nak Amelda alami? Overthinking Bu, overthinking yang berlebihan Bu. Saya suka stres gitu Bu. Seperti itu. Lalu, adakah dampak overthinking yang Nak Amelda alami yang kata Nak Amelda ini sudah berlebihan dalam diri Nak Amelda saat ini? Dampaknya itu kayak saya tuh susah tidur, insomnia gitu Bu. Bahkan ada perubahan nafsu makan saya Bu, jarang makan, kadang-kadang makan cuma sekali doang, kadang-kadang nggak makan seharian. Oke, lalu apakah kamu sudah membicarakan perihal apa yang sedang kamu alami saat ini langsung kepada orang tua kamu atau mungkin keluarga? Sampai detik ini saya belum menceritakan Bu. Saya takut Bu kepada orang tua saya, takut menjadi beban orang tua saya. Begitu. Tapi kalau begitu, coba Nak Amelda untuk mulai bisa menceritakan apapun yang mungkin sedang mengganggu pikiran ataupun kondisi Nak Amelda kepada orang tua Nak Amelda, supaya tidak ada lagi beban ataupun overthinking yang mungkin berlebihan dalam diri Nak Amelda sendiri. Iya Bu, saya akan mencobanya bercerita kepada orang tua saya. Tapi saya ragu Bu, takut orang tua saya memarahi saya dan menginterogasi saya. Begitu. Ibu sangat memahami dengan kondisi Nak Amelda saat ini, dengan kondisi Nak Amelda sekarang. Akan tetapi, Nak Amelda juga harus ingat bahwa orang tua itu adalah tempat pertama, orang pertama yang akan menolong Nak Amelda dan melindungi Nak Amelda dalam kondisi dan situasi apapun. Oleh sebab itu, penting sekali jika Nak Amelda bisa saling terbuka dalam hal apapun itu dengan orang tua Nak Amelda. Tidak ada ya Nak Amelda orang tua yang tidak menginginkan anaknya ini baik-baik saja, seperti itu. Iya Bu, saya akan mencoba menceritakan masalah ini kepada orang tua saya. Saya akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus juga saya akan berproduktif lagi, kayak misalnya saya tuh kayak suka menulis, saya kan suka nulis Bu, mungkin nanti saya ada imajinasi lagi buat saya rangkai-rangkai. Terusnya juga kan
mungkin ada bakat yang terpendam dalam diri saya, mungkin saya bakal bisa bangkitin lagi Bu, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Nak Amelda. Jadi begini ya Nak Amelda, memikirkan suatu hal yang terlalu berlebihan memang kerap dialami oleh banyak orang, apalagi termasuk di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sekarang ini yang dimana serba harus online, apa-apa online. Namun satu hal yang harus Nak Amelda ingat adalah sikap terlalu khawatir ini adalah memikirkan suatu hal yang tidak pernah membawa dampak positif. Nah, lagi pula, sebetulnya kamu tak perlu terlalu khawatir dalam menghadapi semua hal yang mungkin membuat Naameda sampai overthinking. Lalu, kemudian bagaimana sih tipsnya agar tak berlebihan seperti itu? Sebenarnya kuncinya adalah kita harus bisa mencari cara untuk mengatasi overthinking itu. Usia kamu kan masih muda, masih harus banyak belajar dan berusaha menghasilkan karya, dan jangan sia-siakan waktu mudamu untuk sesuatu yang tidaklah penting. Nah, ibu tidak berusaha atau ibu tidak menyalahkanmu ya, namun ibu tidak mau kamu juga berlarut-larut dengan dibebani overthinking yang buruk dan negatif. Ada baiknya Naameda lebih bisa untuk memproduktifkan diri ke arah yang menyenangkan. Tadi seperti Naameda bilang, seperti mungkin hobi Naameda ataupun bakat Naameda yang selama ini terpendam, seperti itu. Iya Bu, baik. Saya merasa bersalah pada diri saya Bu, kenapa tidak dari dulu ya saya menghilangkan overthinking saya yang berlebihan itu dengan cara yang positif dan produktif lagi, kayak mendengarkan lagu. Yang saya suka sih Bu dengar lagu ya, tapi jarang gitu. Terus kayak main piano, biar bakat saya tuh bisa bangkit lagi gitu loh Bu. Bagus sekali Naameda, bagus sekali. Ibu sangat setuju dengan kamu. Sekarang jalan keluarnya ada dalam diri Naameda. Apakah Naameda akan terus-menerus hidup dalam overthinking negatif? Tidak Bu, kayak saya harus lebih baik lagi, terus lebih berpositif lagi, karena saya tidak mau orang sekitar saya tuh kayak kena dampaknya dalam masalah saya ini Bu. Itu Bu. Nah, oke, bagus sekali Mak Amelda. Kamu masih muda dan ibu rasa masa muda kamu itu adalah masanya untuk berprestasi, berkompetisi, dan berinovasi. Jangan sampai persoalan semacam overthinking yang berlebihan ini menjadi penghambat kamu untuk maju. Jadi lebih memproduktifkan diri ini merupakan hal yang terbaik untuk saat ini dan sekarang. Mungkin dan untuk nanti di masa yang akan datang. Selalu terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dewasa, mandiri, dan tentunya bisa menghargai setiap hal yang sedang terjadi, apapun itu ya, Kak Amelda. Nah, kemudian dari pembicaraan kita ini, dari awal sampai sekarang, mungkin ada yang bisa Kak Amelda simpulkan? Jadi begini Bu, saya tuh harus lebih produktif lagi dan harus mengembangkan bakat saya Bu, biar orang tua saya bangga mempunyai anak saya. Kayak kan daripada memikirkan sesuatu yang berlebihan kan tidak baik Bu ya, tidak nyaman juga ya. Saya harus benar-benar produktif lagi, harus aktivitas saya harus banyak-banyak positif gitu loh Bu. Bagus sekali Amelda. Alhamdulillah, akhirnya sudah memahami dan tidak perlu untuk memikirkan sesuatu hal secara berlebihan lagi. Nah, itu juga merupakan adalah awal langkah yang bagus. Ibu yakin Amelda pasti bisa. Amin. Terima kasih Bu, saya merasa lega setelah berkonsultasi kepada Ibu. Ya, sama-sama Amelda. Bukan ibu kok yang memberi solusi, tapi kamu sendiri. Kamu hebat. Ibu salut sekali dengan kamu. Karena kamu yang semuda ini sudah bisa berpikir dewasa dalam menghadapi masalah. Dan ibu berdoa dan ibu doakan
Semoga cepat bisa untuk tidak berpikir overthinking yang berlebih lagi ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Saya merasa senang, saya merasa lega, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ibu pun merasa senang bisa membantu Nak Amelda. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya dengan saya. Terima kasih banget sudah mau mendengarkan masalah saya, menerima saya dengan baik, Bu. Sama Nak Amelda, terima kasih kembali. Ibu juga sangat senang sekali Nak Amelda bisa bercerita, bisa sharing terhadap Ibu. Oke, Bu, saya mohon pamit. Berterima kasih banyak ya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Nak Amelda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.